Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8, ada Fendi, Jelsi, Justian, dan saya Kristi akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Durasi Penggunaan Komputer Mahasiswa Pendidikan Matematika Angkatan 2019 di UPH sebelum dan selama online learning. Jadi apa alasan kami mengangkat judul ini? Kami melihat bahwa pada tahun lalu terjadi pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, mengakibatkan pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan agar pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, di sisi lain kami melihat bahwa ada peningkatan pesat dalam penjualan komputer atau laptop pada kuartal kedua tahun 2020. Jadi berdasarkan isu-isu ini kami ingin merumuskan masalah bahwa apakah terdapat perbedaan durasi penggunaan komputer atau laptop sebelum dan selama online learning. Nah, jadi hipotesis kami bahwa ada perbedaan disebabkan oleh peningkatan penjualan yang sebelumnya saya sebutkan. Baiklah, saya akan kembali untuk melanjutkan membahas mengenai kajian teori. Nah, sebelumnya saya mengatakan mengenai variabel-variabel dalam penelitian kami, yaitu yang pertama variabel bebas, yaitu pembelajaran online, yang kedua variabel terikat, yaitu durasi penggunaan komputer. Dan pengertian komputer sendiri kami menyimpulkan dari berbagai sumber bahwa komputer merupakan alat elektronik yang berfungsi untuk menerima, mengolah data, dan menghasilkan informasi yang berupa gambar, suara, teks, dan video secara cepat dan tepat. Sedangkan fungsi komputer sendiri ada 5. Yang pertama untuk data input, yaitu untuk menerima data. Yang kedua untuk data processing, yaitu mengolah data yang diterima. Dan yang ketiga merupakan data output, yaitu menghasilkan informasi. Dan yang keempat yaitu data storage, yaitu menyimpan data yang mungkin kita sudah pernah gunakan sehingga kita bisa lebih mudah menemukan dan bisa menggunakan kembali data yang telah kita gunakan. Dan yang terakhir adalah data movement, yaitu fungsi komputer untuk memindahkan data dari komputer yang satu ke komputer yang lain. Dan pengertian yang selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran, di mana pembelajaran adalah proses belajar antara pendidik dan yang dididik dengan memberikan materi dan didukung juga oleh fasilitas dalam suatu lingkungan dan bertujuan dan untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan untuk pengertian pembelajaran online sendiri, kami menyimpulkan bahwa pembelajaran online merupakan pembelajaran dalam jaringan atau bisa kita sebut dengan daring, di mana pendidik dan yang dididik tidak bertemu secara langsung dan menggunakan teknologi informasi yang berupa aplikasi pembelajaran ataupun komputer. Kelompok melakukan penelitian terhadap mahasiswa pendidikan matematika TC Cohort 2019. Variabel penelitian kami adalah mengenai lama waktu penggunaan laptop atau komputer sebelum dan selama masa daring. Media penelitian kami adalah menggunakan Google Form dengan populasi dari mahasiswa pendidikan matematika adalah sebanyak 41 dan sampel yang kami pakai adalah sebanyak 31. Waktu penelitian adalah kami gunakan dari tanggal 8 sampai 13 April 2021. Perlu diketahui bahwa populasi adalah keseluruhan pengamatan dijadikan sebagai objek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian kecil atau terpilih dari populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, perlu diketahui bahwa sampel itu haruslah mampu merepresentasikan akan populasi. Dalam mengambil sampel yang sebanyak 31 yang telah kami sebutkan sebelumnya, kelompok menggunakan teknik sampling non-random bertujuan, di mana kelompok memilih sendiri 31 sampel mahasiswa daripada populasi. Skala data daripada data yang telah kami kumpulkan ini termasuk dalam skala data rasio karena diperoleh dengan cara mengukur dan memiliki nilai nol absolut. Sedangkan untuk penyajian data, kelompok menyajikan data dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk diagram batang dan juga dalam bentuk histogram. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke dalam dalam statistik deskriptif, yaitu terbagi atas dua, yaitu pemusatan dan juga penyebaran data. Pertama kita masuk ke dalam teknik pemusatan data dulu yang terdiri atas rata-rata, median, dan juga modus. Nah, dalam mencari rata-rata, kita hanya perlu menjumlahkan setiap data dan membagi dengan banyaknya data yang ada. Sedangkan untuk mencari median, karena ini merupakan data ganjil, kita dapat menggunakan perhitungan dengan cara menambahkan 1 pada banyaknya data yang dibagi dengan 2. Sedangkan untuk modus, kita dapat mencarinya dengan cara mengurutkan setiap data dan melihat banyaknya datum yang memiliki nilai yang paling banyak muncul.
Sedangkan untuk penyebaran data, kita melakukan perhitungan yang pertama pada range, di mana kita itu mengurangkan antara nilai maksimal dengan nilai minimal. Yang kedua, kita mencari standar deviasi, yaitu untuk menunjukkan seberapa jauh deviasi atau penyimpangan data pada suatu gugus dari nilai tengahnya. Ini kita dapat menggunakan rumus standar deviasi. Sedangkan untuk variansi, kita gunakan untuk menunjukkan seberapa jauh penyebaran suatu nilai dengan nilai yang lain pada gugus data. Ini kita dapatkan dengan cara mengkuadratkan hasil dari standar deviasi. Dan keempat adalah kita mencari kuartil, di mana kuartil ini adalah kita membagi data sebanyak 4 bagian besar ya. Sekarang yang kelima, setelah kita mendapat kuartil, kita dapat mencari jangkauan antar kuartil, di mana kita dapat mengurangkan antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Yang keenam adalah kita mencari desil, di mana data tersebut dibagi menjadi 10 bagian besar. Dan yang terakhir adalah kita mencari persentil, di mana data tersebut dibagi menjadi 100 bagian besar. Yang berikut adalah hipotesis. Hipotesis ada dua, yaitu deskriptif dan juga statistik. Yang pertama deskriptif, H0 yang kami ambil itu H0 sama dengan durasi penggunaan laptop atau komputer mahasiswa TISI pendidikan matematika kohort 2019 per hari sebelum online learning itu sama dengan selama online learning. Lalu H1-nya itu sama dengan durasi penggunaan laptop atau komputer mahasiswa pendidikan matematika kohort 2019 per hari selama online learning lebih besar dari sebelum online learning. Lalu hipotesis statistiknya adalah H0 itu mu itu lebih mu sama dengan 0. Lalu H1-nya itu mu lebih besar 0. Yang berikut, untuk membuat kurva kepekatan distribusi, pertama-tama kita harus menentukan standar Z, lalu probabilitas dan juga kepekatan distribusi. Nah, ini berikut data-datanya. Nah, ini adalah kurva kepekatan distribusi penggunaan laptop mahasiswa TISI pendidikan matematika kohort 2019 per hari sebelum dan selama online learning. Uji normalitas. Yang pertama itu adalah sebelum online learning. Ada 10 langkah. Yang pertama itu menentukan hipotesis. H0 itu data berdistribusi normal, lalu H1 itu data tidak berdistribusi normal. Langkah berikutnya adalah menentukan frekuensi, lalu standar Z, lalu luas di bawah kurva atau Fx, lalu proporsi atau Sx, lalu Fx dikurang Sx. Nah, berikut hasil dari pencarian hasil data tersebut. Nah, yang berikut adalah langkah ke-8 yaitu Lmax. Lmax-nya itu ada di min 0,00258. Lalu langkah 9 itu ada menentukan penguji Lilly force. Alfanya kita pakai 0,05, lalu n-nya sampel itu 31. Nah, di tabel itu dia di 0,161. Yang terakhir itu adalah daerah penolakan Lilly force. Nah, kalau kita lihat ya, Lmax ini lebih kecil dari Lilly force ini, maka dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima dan H1 itu ditolak. Yang ini yang berarti data berdistribusi normal. Di normalitas yang kedua itu adalah yang selama online learning. Seperti tadi, langkah pertama itu menentukan hipotesis. H0-nya itu data berdistribusi normal, H1-nya itu data tidak berdistribusi normal. Langkah berikutnya menentukan frekuensi, lalu standar Z, luas di bawah kurva atau Fx, lalu ada proporsi atau Sx, lalu Fx dikurang Sx. Nah, berikut adalah hasil pengolahan dari data tersebut. Lalu langkah berikut adalah menentukan Lmax. Lmax-nya itu ada di 0,043862. Nah, yang berikut adalah menentukan nilai kuantil penguji Lilly force. Alfa yang kita pakai itu 0,05, lalu n itu nilai sampelnya, n sampel itu adalah 31. Lalu di tabel Lilly force itu ada di 0,161. Nah, yang terakhir adalah daerah penolakan Lilly force. Nah, kalau kita lihat Lmax itu lebih kecil daripada nilai Lilly force di tabel itu. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima dan H1 itu ditolak. Maka ini menandakan bahwa data tersebut adalah berdistribusi normal. Nah, berikut adalah uji T2 sampel berpasangan. Nah, yang pertama menentukan hipotesis. H0 yang kami pakai itu H0 new D sama dengan 0, atau durasi penggunaan laptop atau komputer mahasiswa TISI pendidikan matematika kohort 2019 per hari sebelum online learning sama dengan selama online learning. H1 itu new D lebih besar 0, atau durasi penggunaan laptop atau komputer mahasiswa TISI pendidikan matematika
kohort 2019 selama online learning lebih besar daripada sebelum online learning. Berikut adalah tabel dan langkah-langkah pengujian T2 sampel dependen yang ada dalam penelitian kami. Kesimpulan akhir, H0 ditolak, H1 diterima. Jadi, durasi penggunaan laptop atau komputer mahasiswa TISI Pendidikan Matematika kohort 2019 per hari selama online learning lebih besar dari sebelum online learning. Nah, tadi sama-sama kita sudah memahami tentang pengertian dari komputer, dari pembelajaran online. Kita juga sudah melihat populasi dan sampel, teknik sampling, rasio yang kami gunakan untuk meneliti. Juga kita melihat tentang penyajian data dalam diagram, ukuran penyebaran data dan perhitungannya beserta uji yang berlaku, sehingga kami mendapat kesimpulan bahwa durasi penggunaan laptop atau komputer selama online learning itu jauh lebih besar dibandingkan durasi penggunaan laptop atau komputer sebelum online learning. Nah, ketika mendapat kesimpulan ini, saya ingin mengingatkan bahwa ingat ada bahaya yang mengintai ketika menggunakan laptop atau komputer terlalu lama, di mana durasi berat dari pemakaian laptop adalah 4 jam berturut-turut. Saran dari kami, istirahatkanlah mata Anda selama 20 detik ketika menggunakan laptop selama 20 menit. Selain itu, mari kita jaga pola hidup yang sehat dengan makan makanan yang mengandung vitamin A dan juga pergunakan komputer dengan posisi duduk yang nyaman. Sekian dari kami, terima kasih dan Tuhan memberkati.